Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Siapa hari ini yang diteror-teror, disebarkan data, diancam melacak lokasi sampai ke sosial media? Siapa di sini yang sudah diancam-ancam itu? Isi di kolom komentar dari pinjol mana dan kapan mereka melakukan hal itu. Oke, hari ini saya mau tunjukkan sama teman-teman semuanya tentang teroran dan sebar data sampai mereka melakukan pelacakan lokasi ke media sosial dan tempat bekerja Anda semuanya. Ya, asal teman-teman tahu, semua yang dilakukan debt collector tidak pernah terlepas dari yang namanya pola atau skema mereka dalam melakukan penagihan. Mereka selalu memberikan tekanan demi tekanan kepada para debitur yang bermasalah. Tekanan ini ada dua fungsi yang mereka pergunakan. Ya, pertama, tekanan secara langsung via telepon atau datang ke rumah, atau tekanan melalui gambar dan data-data yang ada. Tujuannya untuk mengambil uang yang ada pada diri Anda. Kalau Anda tidak ada uang, mereka bisa mengarahkan Anda untuk gali lubang tutup lubang, ya. Terus bagaimana solusi dalam menyikapi ini semuanya? Padahal kita mengalami telat bayar karena benar-benar ketidakmampuan dan ketidaksanggupan kita. Tapi setiap hari kita dihadapkan dengan teroran yang membabi buta dilakukan oleh pinjol-pinjol legal. Terkadang ada yang menyebutkan nama aplikasi, tapi lebih banyak tidak menyebutkan nama aplikasi. Seperti itu kan? Oke, teman-teman semuanya, semua ancaman yang dilontarkan oleh pinjol tidak pernah lepas dari komunikasi yang Anda miliki. Baik mereka sudah berangkat ke tempat Anda, sampai mengirimkan surat tugas lapangan, sampai mengirimkan map lokasi, sampai mereka mengirimkan segala skenario melalui WhatsApp, email, dan telepon. Sarana ini tidak pernah dilepaskan oleh pinjol. Kekuatan pinjol satu-satunya itu ada di handphone Anda ini. Tanya ke diri Anda dulu. Anda ketakutan karena sebar data, ya, itu sudah terjadi atau masih baru diucapkan oleh DC? Ya, kalau masih diucapkan oleh DC, kira-kira DC mengucapkannya melalui apa? Melalui telepon kah? Melalui SMS kah? Melalui email kah? Atau melalui WhatsApp? Ya, nggak mungkin DC langsung datang ke rumah Anda, dia sampaikan, kami akan sebarkan data Anda. Ya, pertanyaan saya lagi buat teman-teman semuanya. Anda yang sudah pernah dikunjungi DC, ada nggak DC ngomong, kami akan sebarkan data Anda? Pernah nggak? Anda sudah dikunjungi oleh DC, pernah nggak DC-nya ngomong bahwa data Anda akan disebar? Mereka akan mengotak-atik media sosial Anda? Pernah? Paling banyak DC kalau berhadapan langsung dengan Anda, paling menggertak Anda hanya ke kantor polisi, kalau nggak ke kantor RT atau RW. Ini cuman gertakan mereka. Ya, tidak pernah lagi mereka menyebutkan yang namanya sebar data, melacak lokasi, menghubungi, mengacak-acak media sosial kita. Nggak ada lagi. Karena itu hanya mereka pergunakan ketika berkomunikasi dengan kita dari jarak jauh. Ya, kebayang nggak sama Anda kalau hari ini Anda kompak, Anda sepakat semuanya untuk mengganti nomor? Ya, aman nggak bang? Saya jamin 100% aman. Ya, hapus WhatsApp, hapus email. Ya, kita ini bukan mafia. Nggak ada yang salah dengan Anda melakukan hal ini. Kita telat membayar. Ya, telat kita itu bukan disengaja, karena memang uang kita tidak ada. Sekarang kita dicaci maki dan dihina. Apakah Anda mau menikmati hal ini? Padahal Anda cuma cukup melakukan satu langkah saja, semua ancaman sebar data, teroran, pelacakan lokasi, semuanya akan berakhir dalam hidup Anda. Tapi Anda dihantui dengan rasa takut. Dengan kata lain, kalau kita ganti nomor,
kontak kita akan dihubungi. Kalau kita ganti nomor, kontak darurat kita menjadi sasaran. Asumsi Anda sudah salah. Kalau Anda sayang sama diri Anda, harusnya Anda selamatkan dulu diri Anda, baru Anda memikirkan orang sekitar Anda. Gitu loh. Ya, ini banyak saya perhatikan teman-teman itu tidak sayang dengan dirinya. Dia lebih sayang pada orang lain daripada diri dia sendiri. Padahal diri Anda mengalami ketakutan. Diri Anda mengalami kecemasan. Tapi bukan diri Anda yang Anda pentingkan, malah orang lain. Bang, kalau tidak saya respon-respon, berbahaya nggak ya? Bahaya dari mana? Ya kan? Tujuan si DC itu, kalau kita respon pasti lebih kacau daripada ini. Lebih parah mereka lontarkan. Daripada pemikiran kita makin kusut, ya mendingan kapan perlu kita ganti. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang hari ini masih disibukkan, Bang, sampai kapan DC berhenti meneror? Ya, kenali dulu. Teroran itu melalui apa? Melalui handphone. Handphone itu baru bisa berfungsi karena ada nomornya, karena ada sinyalnya. Kalau tidak ada nomornya, tidak ada sinyalnya, handphone itu tidak berfungsi. Ya, berarti bisa kita selesaikan. Tinggal kita ganti nomor. Kalau terorannya melalui pemikiran Anda sendiri, di dalam otak Anda ada terorannya, terus Anda bertanya kapan mereka berhenti meneror, sampai Anda berhenti melupakannya, memikirkannya. Ya, dan teroran yang ada di dalam kepala ini tidak mudah untuk dihilangkan. Karena ada beberapa hal yang menekan kita untuk kita dipacu terus-menerus memikirkan hal itu. Pertama, jangan sampai orang tua tahu. Kalau sampai orang tua saya tahu, saya bisa diusir dari rumah. Saya bisa berabe. Ya, saya bisa kacau. Kenapa dia menyampaikan hal ini? Pernah ada curhatan dari salah satu follower atau subscriber saya. Kenapa Anda begitu ketakutan orang tua Anda tahu hutang ini? Orang tua saya sudah pernah membantu Bang dalam membayar. Tapi karena sayanya tidak jujur dan saya ulangin lagi. Oh, ya. Bayangin, Anda sudah dibantu orang tua menyelesaikannya, tapi masih juga tidak sadar-sadar. Ya kan? Itu momen yang menjadikan diri mereka ketakutan. Habis itu tidak pengen suami dia tahu. Ya, alasannya juga hampir sama. Kadang suami sudah ikut membantu. Ya, tapi ya karena kecerobohan tadi, karena tidak jujur, hutang 10 disampaikan 5, yang 5 lagi subur. Yang 5 sudah dibayar, yang 5 lagi subur. Karena tidak terbuka. Makanya kalau jujur itu jangan tanggung-tanggung. Ya, terbuka. Mau tidak mau, kalau kamu masih merasa diteror dalam pemikiran, ada hal-hal lain yang tidak boleh sampai, ya, misalnya tentang hutang ini tidak boleh sampai ke orang tua, tidak boleh sampai kepada suami. Mau tidak mau kamu harus mengambil jalur jujur dan terbuka untuk menyelamatkan pikiranmu dari teroran. Ya, supaya bisa menjawab kapan pinjol berakhir meneror. Kalau terorannya via telepon, ganti nomor. Seketika itu akan berakhir. Kalau terorannya ada di pemikiran, kapan waktunya Anda melupakannya dan kapan waktunya Anda jujur dan terbuka. Ya, habis itu ada bahasa pelacakan lokasi. Ya, pinjol mau melacak lokasi kita. Kalau Anda berpikir dengan logika, lokasi apa yang mau dilacak? Bukankah KTP yang Anda tunjukkan sama pinjol itu adalah data yang akurat? Data yang asli, data yang valid, dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Terus apalagi yang harus kita bingungkan? Ngapain DC harus pakai kata-kata biar canggih? Kami lacak lokasimu. Tanpa dia lacak pun dia sudah tahu lokasi kita. Di dalam KTP selain nama ada tempat dan tanggal lahir, alamat domisili, RT, kelurahan dan segala macam ada di sana. Ya. Ayolah teman-teman semuanya, pergunakan lagi logika. Pelacakan lokasi menjadi sumber ketakutan yang luar biasa. Bahkan sampai Bang, mohon Bang, tolong Bang jawab Bang. Saya udah kalut banget Bang, DC sudah menuju ke sini. Mereka melacak lokasi saya dan mereka sudah tahu titik lokasi saya Bang. Dia tahu titik lokasimu, dia scroll melalui Google berdasarkan alamat KTP. Ya, nanti di dalam Google Map ada gambar-gambar lokasi yang bisa digeser-geser. Dia lihat patokannya. Apa yang ada di sekeliling itu. Nampaklah sama mereka Pertamina. Baru mereka tanya, Bu, kira-kira patokan rumah Anda berapa jauh lagi nih dari Pertamina ini? Ya, terus Anda baper. Dia lihat di Google ini.
Ya kan? Atau yang dia lihat ada kantor camat di tepat lokasi dia scroll itu. Dia sampaikan, "Bu, kira-kira rumah Anda dari kantor camat ini berapa lama ya? Kami saat ini sedang menagih di dekat sana." Padahal dia entah di mana-mana. Andanya ketakutan. Ya, jadi pergunakan lagi logika teman-teman semuanya. Dan semua itu dilontarkan oleh DC soal mereka berada di titik ini, mereka sudah di sini, mereka sudah di sini. Semuanya tidak terlepas dari chat WhatsApp, SMS, dan telepon dan email. Tidak pernah keluar dari hal itu. Ya, DC melontarkan ancaman mereka tidak pernah keluar dari yang namanya telepon, SMS, WhatsApp, dan email. Ya, teman-teman sudah tahu jawabannya. Sumber ketakutan Anda ada karena telepon, karena SMS, karena WA, dan karena email. Kenapa Anda biarkan? Ya, tinggal Anda datang ke konter, beli kartu satu, selesai semuanya. Ya kan? Anda tidak melihat chat WhatsApp lagi, pemikiran Anda akan tenang. Anda tidak melihat nomor-nomor baru lagi, pemikiran Anda akan press gitu loh. Anda tidak melihat lagi ancaman-ancaman via SMS. Aman. Kenapa tidak mau melakukan? Malah menyibukkan diri. Bang, pinjol menghubungi keluar kondar apa tidak? Bang, pinjol sebar data atau tidak? Sebenarnya pertanyaan itu tidak perlu Anda tanyakan sama saya. Pinjol menghubungi keluar kondar itu Anda yang paling tahu. Karena kondar itu Anda yang mengajukan. Ada 2 nomor kontak darurat yang Anda ajukan. Orang tua 1, suami 1, contoh. Tiba-tiba ada teman Anda yang tahu, berarti sebar data. Ya, atau selama Anda galbay, tidak ada satupun yang menyampaikan sama Anda kalau mereka ditelepon. Berarti tidak sebar data. Sesimpel itu, masa teman-teman tidak tahu? Hah? Kenapa harus ditunjukin gitu loh? Panik, oke, saya paham. Mungkin kepanikan bang, karena terlalu kalut bang, karena terlalu ketakutan bang. Oke, saya mengerti dengan hal itu. Tapi nggak harus membodoh-bodohi diri sendiri juga. Ya, ini buat teman-temanku semuanya, dimanapun Anda berada, kalau hari ini masih ada teroran, tolong pergunakan logika kita, putus semua komunikasi. Habis itu yang terakhir, melacak atau mencari sampai ke media sosial. Oke. Seberapa penting media sosial bagi Anda? Itu dulu yang saya pertanyakan. Kalau menurut Anda itu sangat penting banget, itu menyangkut urusan buat kedepannya perkembangan negara, perkembangan zaman dan segala macam. Oke. Foto-foto yang Anda upload itu bisa nggak untuk diprivasi? Mulai dari foto profil, foto sampul kalau di Facebook, teman pun diprivasi, semua orang yang Anda ikutin pun diprivasi. Bisa apa tidak? Kalau bisa, segera lakukan. Habis itu, di dalam aturan itu juga ada siapa aja yang bisa menandai kita. Hapus. Habis itu, nomor yang tersemat di media sosial Anda segera hapus dan ganti dengan nomor lain. Ya, supaya apa? Supaya mereka ketika men-scroll Anda, mencari Anda berdasarkan nomor telepon Anda itu tidak ditemukan lagi. Ya, nomor telepon sebagai verifikasi 2 langkah yang ada di media sosial, sesegera mungkin ganti. Oke, dan semuanya selesai. Ending akhirnya apa? Kapan perlu? Kalau media sosial ini tidak dibutuhkan, hapus aja media sosial itu. Buat apa? Buang-buang waktu Anda gitu loh. Lain hal kalau Anda memang pedagang online di sana atau memang tempat mencari uang Anda di sana, ya itu lain hal gitu loh. Tapi kalau hanya sebatas pajang-pajang foto yang terkadang pajang-pajang foto yang nggak pantas untuk dilihat juga, ya mendingan nggak usah punya media sosial. Ya kan? Gara-gara media sosial itulah Anda tergiur gara-gara pinjol ini. Karena keseringan nengok iklan. Ya, itulah buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja. Jadi semua teroran-teroran dari DC itu tidak terlepas dari komunikasi yang ada. Intinya adalah Anda putus semua komunikasi DC, semua teroran sebar data lenyap dalam diri Anda. Sudah saatnya Anda memperbaiki hidup, fokus buat bekerja dan berusaha supaya hidup Anda pulih lagi buat kedepannya. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.